bayangkan, hidupmu berubah hanya karena satu kartu ATM. Istrimu mengambilnya tanpa tahu bahwa kartu itu telah dipakai orang lain untuk urusan yang jauh lebih gelap dari sekadar uang pesta keluarga. Dan dalam satu malam, ancaman mendatangi rumahmu, memaksa kalian memilih antara mencari kebenaran atau kehilangan segalanya. Inilah kisah rumah tangga yang tak pernah terbayang akan berakhir seperti ini. Raka menutup pintu bengkel yang mulai sepi menjelang senja. Peluh masih menempel di dahinya, tangan kasarnya penuh noda oli. Hari itu ia pulang lebih lambat dari biasanya, bukan hanya karena pelanggan menumpuk, tetapi juga karena pikirannya terus menerawang tentang sesuatu yang ia sembunyikan di dalam dompetnya, kartu ATM yang selama ini ia jaga lebih ketat daripada apapun. Ketika ia tiba di rumah kontrakan kecil mereka, lampu ruang tamu sudah menyala redup. Mira, istrinya, duduk di kursi plastik dengan wajah murung, menatap ponsel tanpa semangat. Raka bisa langsung tahu ada yang mengganggu pikiran Mira lagi. Keluarga istrinya memang sering menjadi sumber tekanan, terutama acara ulang tahun adik Mira yang katanya harus lebih meriah daripada tahun lalu. Mas pulang telat lagi, ujar Mira dengan nada lembut tapi syarat kekecewaan. Raka tersenyum kecil, berusaha mencairkan suasana. Banyak orderan, Mir. Untuk kita juga. Namun Mira tidak bergeming. Matanya berkaca-kaca, seolah menahan sesuatu. Mas, keluarga nanyain lagi soal pesta adik. Kita harus siapkan paling tidak sedikit dana. Mereka bilang aku istri, aku harus bisa nunjukin kalau rumah tangga kita baik-baik saja. Raka menarik napas dalam-dalam. Permintaan itu bukan pertama kali ia dengar. Dan setiap kali dibahas, ada rasa sesak yang menempel di dadanya. Mir, aku belum bisa. Beneran belum bisa. Jawaban itu membuat Mira memalingkan wajah. Mas selalu bilang belum bisa. Sampai kapan? Apa Mas nggak mau lihat aku dihargai keluarga aku? Raka terdiam. Bukan karena tidak ingin menjawab, tapi karena ia tidak bisa mengungkapkan kebenaran tentang kartu ATM itu, bahwa uang di dalamnya bukan sekadar tabungan pribadi. Ada hal besar yang ia sembunyikan, sesuatu yang bahkan belum berani ia ceritakan pada istrinya. Dan setiap kali Mira memandanginya seperti itu, ia merasa makin bersalah. Malam itu, mereka makan dengan hening. Raka sesekali meraba dompet di saku celananya, memastikan kartu ATM itu masih di sana. Gerakannya tidak luput dari pandangan Mira. Wajah wanita itu menegang. Kok Mas kayak takut banget sama kartu itu? Bisiknya. Pertanyaan itu membuat jantung Raka berhenti sejenak. Ia tersentak, lalu hanya menggeleng cepat. Enggak, cuma kebiasaan. Tapi Mira tahu ada sesuatu yang lebih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia mulai menaruh perhatian pada kartu ATM yang selama ini Raka perlakukan seperti rahasia besar. Tanpa Raka sadari, bibit kecurigaan dan konflik telah mulai tumbuh di hati istrinya. Sejak malam itu, Mira tidak bisa menghilangkan rasa ganjil yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali melihat Raka, ia teringat pada cara suaminya menggenggam dompet seolah di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat berharga, atau sangat berbahaya. Dan semakin Raka menghindar, semakin rasa penasaran itu tumbuh menjadi kecurigaan. Pagi itu, Mira duduk di ruang tamu sambil berbicara melalui telepon. Suaranya digerakkan oleh tekanan yang berat. Iya, Bu. Mira ngerti. Tapi Mas Raka belum kasih uang apa-apa, nada suaranya melemah. Iya, Bu, iya, nanti Mira bilang lagi. Raka yang baru keluar dari kamar mandi berhenti di ambang pintu. Ia mengenali suara ibunya Mira, sumber tuntutan yang tidak pernah habis. Mira buru-buru menutup telepon begitu melihat Raka berdiri, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa stres. Mereka nanya lagi soal pesta, tanya Raka hati-hati. Mira tidak langsung menjawab. Ia hanya memijat pelipis, menahan amarah dan frustasi. Mas, mereka semua menunggu. Aku terus disindir. Dibilang Mas nggak mampu, dibilang aku nggak bisa ngurus rumah tangga. Mir, aku sudah bilang. Kita belum bisa. Bukan kita, Mas. Mira menatap tepat ke matanya. Mas yang belum bisa. Kata-kata itu menusuk Raka lebih dalam daripada yang Mira sadari. Semua kerja kerasnya terasa tidak dihargai. Tapi ia tetap tak dapat menjelaskan situasi sebenarnya. Ketegangan antara mereka memuncak saat Mira berkata dengan suara rendah namun tajam. Mas, sebenarnya apa sih yang Mas simpan di ATM itu? Kenapa setiap kali aku minta buat pesta, Mas selalu panik? Raka terdiam.
Diam yang justru semakin membuat Mira yakin, ada sesuatu yang disembunyikan. Siang itu, Mira menerima pesan dari adiknya. Kak, pestanya harus mewah ya. Biar keluarga besar lihat kalau Kak Mira hidup enak sama suaminya. Mira menggigit bibirnya, menahan rasa sakit. Ia merasa terhimpit oleh tuntutan dan harga diri yang terinjak. Sementara itu, Raka di luar rumah, duduk di atas motor dengan tatapan kosong ke arah dompetnya. Ia tahu bahwa Mira makin tidak sabar. Tapi bagaimana ia bisa jelaskan, jika kata-katanya bisa menghancurkan kepercayaan Mira atau bahkan membuat keadaan lebih buruk? Entah kapan dimulai, jarak di antara mereka mulai terasa semakin lebar. Dan di tengah retakan itu, sebuah keputusan nekat perlahan tumbuh di hati Mira. Keputusan yang akan menjadi awal dari badai besar yang belum pernah mereka bayangkan. Hari-hari berikutnya menjadi tekanan yang tidak berhenti bagi Mira. Telepon dari ibunya semakin sering masuk, adiknya terus mengirimi foto-foto dekorasi pesta yang wajib ada, dan keluarga besar mulai mengirim pesan bernada sindiran halus, bahwa suami Mira sepertinya tidak mampu. Setiap kali itu terjadi, Mira merasa hatinya teriris. Ia mencintai Raka, tapi ia juga lelah dianggap sebagai istri yang tidak bisa membuktikan apa-apa. Keluarganya seperti tidak peduli bahwa mereka hidup pas-pasan. Siang itu, Mira duduk bersama ibunya dan adiknya di rumah mertua. Suasana jauh dari hangat. Mira, kamu itu kakak, ujar ibunya tegas. Pesta ini penting. Kamu harus buktiin kalau rumah tanggamu itu bahagia. Adik Mira menimpali sambil menatap kuku. Iya, Kak. Masa sih gitu aja nggak bisa? ATM Mas Raka itu isinya berapa sih? Kan gajinya lumayan. Mira mengepalkan tangan di bawah meja. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan mereka tidak pernah ingin tahu. Di balik semua itu, ada naging talk yang selama ini ia abaikan. Kartu ATM Raka selalu disembunyikan. Dan Raka selalu tegang ketika Mira menyentuh soal uang. Ketika Mira pulang sore itu, Raka baru saja tiba dari bengkel. Ia tampak sangat lelah. Ketika ia masuk kamar, Mira memperhatikan sesuatu. Raka mengambil dompet, membuka sebentar untuk mengecek kartu ATM, lalu menutupnya cepat-cepat. Gerakan itu, meski kecil, terasa mencurigakan. Malamnya, saat Raka tertidur pulas karena kelelahan, Mira duduk di sisi tempat tidur, memperhatikan suaminya dalam cahaya remang. Wajah Raka terlihat damai, tapi justru membuat hati Mira terasa lebih berat. Mas, kenapa sih kamu gak percaya sama aku? Bisiknya lirih. Di saat itulah, Mira teringat sesuatu. 2 hari lalu, ketika Raka sedang mencoba mengingat password ponselnya, ia menggumam serangkaian angka, lurus, tanpa sadar. Dan angka itu sama dengan 4 digit yang pernah ia lihat tertulis di secari kertas kecil bertahun lalu, saat mereka baru menikah. Sebuah pikiran berbahaya melintas. Benarkah itu PIN ATM-nya? Penasaran itu tumbuh begitu kuat hingga melampaui rasa takutnya. Ia tahu mengambil uang tanpa izin adalah salah. Tapi tekanan dari keluarganya, rasa sakit hati, dan keyakinan bahwa Raka menyembunyikan sesuatu. Semuanya bercampur menjadi keputusan yang perlahan menguasai hatinya. Malam itu, Mira memandang dompet Raka yang tergeletak di meja kecil. Tangan Mira gemetar. Ia belum mengambilnya. Belum. Tapi bibit keinginan itu sudah tumbuh, dan hanya menunggu waktu untuk meledak. Malam itu, angin berembus pelan melewati jendela rumah kontrakan mereka yang sedikit renggang. Lampu ruang tamu sudah dimatikan, menyisakan cahaya kuning redup dari lampu kamar. Raka tertidur pulas setelah hari panjang di bengkel. Napasnya berat namun stabil, tanda ia benar-benar kelelahan. Sementara di sisinya, Mira belum bisa memejamkan mata. Ia menatap langit-langit kamar, hatinya kacau. Suara ibunya, sindiran adiknya, dan tatapan meremehkan keluarga besarnya seolah berputar-putar di telinganya. Semakin ia coba menyingkirkan pikiran itu, semakin keras suara itu menggema. Kalau kamu gak bisa buktiin kalau rumah tangga kamu bahagia, mereka akan terus meremehkan kamu. Mir, suara ibunya kembali terngiang. Mira memejamkan mata rapat-rapat. Air mata pelan-pelan keluar, tak kuasa ia tahan. Ia mencintai Raka, ia tahu suaminya bekerja keras. Tapi ia juga tidak tahan dipandang sebelah mata. Tidak tahan melihat keluarganya menganggap Raka tidak mampu. Tidak tahan menjadi bahan olokan. Pandangan Mira perlahan turun ke arah meja kecil di samping tempat tidur. Dompet Raka tergeletak di sana. Untuk beberapa detik, Mira hanya menatap benda itu. Jantungnya berdegup kencang,
Seakan tubuhnya tahu ia berada di ambang keputusan besar, keputusan yang bisa mengubah segalanya. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia bangkit dari tempat tidur. Lantai dingin menyentuh telapak kakinya. Mira berjalan mendekat, berhenti tepat di depan dompet itu. Suara napas Raka memenuhi kamar, membuat dadanya semakin sesak. Emir, jangan, gumam hatinya. Tapi pikiran lain membalas lebih keras, ini untuk keluarga kamu. Untuk harga dirimu. Untuk membuktikan kamu bukan istri yang gagal. Mira mengangkat dompet itu. Beratnya terasa seperti membawa dosa. Ia membuka dengan hati-hati. Di dalamnya, kartu ATM biru yang selama ini Raka lindungi erat, terlihat jelas. Mira menggenggam kartu itu. Tangan dinginnya bergetar hebat. Ia menoleh ke arah Raka, suaminya tidur dengan wajah damai, tanpa tahu badai apa yang sedang tumbuh di sampingnya. Air mata Mira jatuh. Maafin aku, Mas, bisiknya nyaris tak terdengar. Dengan langkah perlahan, ia keluar dari kamar, menutup pintu tanpa suara. Begitu sampai di ruang tamu, ia meraih tasnya dan memasukkan kartu ATM ke dalam saku kecil. Ia berniat hanya meminjam sedikit, hanya untuk membiayai pesta agar keluarga berhenti meremehkan. Namun ia tidak tahu bahwa di balik kartu itu, tersimpan rahasia besar, rahasia yang tidak boleh disentuh siapapun. Dan malam itu, langkah kecil itu menjadi awal dari kehancuran besar yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu, langit tampak cerah, seolah dunia ikut merayakan sesuatu. Namun bagi Mira, langkahnya menuju ATM dipenuhi rasa takut. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Setiap meter ia mendekati mesin ATM, ada rasa ingin berbalik dan menyerah. Tapi gengsi keluarganya, suara ibunya, tatapan meremehkan adiknya, semuanya mendorongnya semakin kuat ke depan. Cuma sedikit, buat pesta. Nanti bisa diganti, bisiknya meyakinkan diri. Setelah memasukkan kartu, Mira menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengetik PIN yang ia dengar dari gumaman Raka. Begitu angka terakhir ditekan, Mira menahan napas. PIN benar. Layarnya menampilkan saldo. Mata Mira membesar. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. 3 kali lipat dari tabungan yang pernah mereka kumpulkan bersama. Mas, ini uang apa sebenarnya? Gumamnya, tercengang. Sesaat, muncul keraguan. Namun ketika bayangan ibunya kembali terlintas di kepala, Mira menghapus ragu itu. Ia menarik jumlah yang cukup besar, jumlah yang menurutnya akan membuat pesta meriah dan mengangkat harga diri keluarga. Pesta itu benar-benar meriah. Dekorasi warna emas memenuhi ruangan sewa kecil yang tampak glamor. Meja panjang dipenuhi makanan, kue ulang tahun bertingkat, dan lampu-lampu kecil yang bersinar gemerlap. Musik ceria mengalun, anak-anak berlari, tamu-tamu bersiul kagum. Mira menjadi pusat perhatian. Wajahnya ditaburi senyum yang sudah lama tidak muncul. Ibunya memeluknya bangga. Adiknya tertawa bahagia sambil menunjukkan pesta itu pada teman-temannya. Kamu hebat, Mir, suami kamu akhirnya bisa juga, ujar ibunya penuh kebanggaan. Namun di balik senyum Mira, hatinya terasa berat. Ia memandangi pesta itu dengan perasaan campur aduk, antara bangga, lega, dan ketakutan. Sementara semua orang tertawa, Mira merasakan getaran ponselnya. Sebuah SMS masuk dari bank. Penarikan besar terdeteksi. Sisa saldo. Angka itu membuat jantung Mira serasa berhenti. Sisa saldo berkurang lebih drastis daripada yang ia bayangkan. Tidak mungkin, bibirnya bergetar. Ia mulai panik. Tamu-tamu tidak menyadari perubahan ekspresinya, tapi di dalam dirinya, badai mulai pecah. Di rumah, Raka belum tahu apa yang terjadi. Ia hanya tahu satu hal, kartu ATM-nya tidak ada. Dan saat pesta itu mencapai puncak kemeriahan, nasib rumah tangga Mira dan Raka justru mulai memasuki titik paling gelap yang belum pernah mereka hadapi. Pagi menjelang ketika Raka terbangun dengan kepala berat dan tubuh letih. Ia mengusap wajah, mencoba mengingat mimpi samar tentang mesin bengkel dan tumpukan pekerjaan. Namun begitu berdiri, sebuah perasaan aneh langsung menghentikan langkahnya. Dompet. Ia selalu mengecek dompet sebelum tidur. Selalu. Dengan panik, ia meraih meja kecil di samping tempat tidur. Kosong. Raka langsung menelusuri bantal, lipatan selimut, bahkan lantai. Dompet masih ada, tapi begitu ia membukanya,
Napas Raka tercekat. Kartu ATM tidak ada. Tidak, jangan sekarang, suara Raka pecah menjadi bisikan panik. Ia memeriksa seluruh kamar, meraba setiap sudut, membuka laci, mengangkat karpet, bahkan mengecek bawah tempat tidur. Tak ada. Tangan Raka bergetar begitu hebat. Ini bukan sekadar hilang. Ini bukan sekadar masalah rumah tangga biasa. Karena ia tahu betul, uang di dalam ATM itu bukan uangnya. Itu uang proyek, titipan dari atasannya untuk pembayaran besar yang harus diserahkan lusa. Uang itu tidak boleh tersentuh sedikit pun. Raka segera mengambil ponselnya dan menelepon bank. Pak, kartu ATM saya hilang. Tolong blokir secepatnya. Suara operator terdengar tenang, terlalu tenang untuk jantung Raka yang berpacu kencang. Baik, Pak. Sebelum kami blokir, kami cek transaksi terakhir. Beberapa detik hening. Dan detik-detik itu terasa seperti menit panjang yang menyesakan. Pak, ada penarikan besar tadi pagi. Raka memejamkan mata. Lututnya lemas. Berapa? Suaranya parau, hampir tak keluar. Operator menyebutkan angka itu, angka yang membuat tubuh Raka seakan tidak lagi tertopang gravitasi. Itu bukan jumlah kecil. Itu bukan kesalahan kecil. Itu fatal. Setelah telepon ditutup, Raka terduduk di lantai. Matanya kosong, dadanya naik turun seperti tenggelam dalam air. Ia tahu hidupnya bisa berubah hanya karena satu kesalahan ini. Ia bisa kehilangan pekerjaan, bahkan bisa dituntut. Pintu rumah tiba-tiba terbuka. Mira pulang dengan wajah letih namun masih tersisa sisa-sisa riasan dari pesta semalam. Begitu melihat Raka duduk di lantai, ia terkejut. Mas kenapa? Raka menatapnya. Tatapan itu bukan marah, lebih seperti seseorang yang baru saja mendengar vonis mengerikan. Seperti seseorang yang kehilangan semua kekuatannya. Mira, kartu ATM itu, suaranya patah, kamu ambil? Mira menahan napas. Dunia seolah berhenti. Ia tidak menjawab. Raka menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ya Allah, Mir, kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Dan pada momen itu, untuk pertama kalinya, Mira menyadari bahwa pesta semalam mungkin telah membuka jalan menuju bencana yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Mira berdiri kaku di depan pintu, tubuhnya seperti kehilangan tenaga ketika melihat Raka terduduk di lantai. Mata suaminya merah, bukan karena marah, tetapi karena takut. Takut yang sangat dalam, yang membuat suasana rumah tiba-tiba terasa asing dan mencekam. Mas, aku cuma pinjam, ucap Mira lirih, suara hampir tenggelam dalam rasa bersalah. Aku mau balikin, aku cuma. Cuma apa, Mir? Raka menatapnya. Tatapannya bukan kemarahan, tetapi luka yang sulit dijelaskan. Kamu kira ini cuma uang? Kamu kira ini cuma masalah pesta? Mira menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak pernah melihat Raka setakut ini. Bahkan saat mereka tidak punya uang untuk makan pun, Raka tidak setegang ini. Raka mengambil napas panjang, berusaha menahan emosi yang bergulung-gulung. Uang di ATM itu, bukan uang kita. Mira perlahan mengangkat wajah. Bukan, uang kita? Uang itu titipan, lanjut Raka, suaranya bergetar. Dari bos. Buat bayar kontraktor proyek besar. Aku cuma dititipin sementara, dan harus diserahkan besok. Mira membeku. Setiap kata Raka seperti memukul dadanya satu persatu. Mas, jangan bercanda. Aku nggak bercanda, Mir. Raka bangkit, suaranya pecah. Kalau uang itu hilang, aku bukan cuma dipecat. Aku bisa dituntut. Aku bisa dipenjara. Mira memegang mulutnya, shock. Lututnya melemas dan ia terduduk di lantai. Ya Tuhan. Mas, aku nggak tahu, aku benar-benar nggak tahu. Tapi kenapa kamu ambil tanpa izin? Suara Raka melemah, hancur. Kenapa kamu nggak tanya? Kenapa kamu percaya semua omongan keluargamu, tapi nggak percaya sama aku? Kata-kata itu menusuk Mira lebih dalam dari pisau manapun. Ia menangis keras, memohon ampun, memohon pengertian, tapi yang tersisa hanyalah kepanikan dan penyesalan. Raka berjalan mondar-mandir, kepalanya dipenuhi kebingungan.
Aku harus gimana sekarang? Aku harus bilang apa ke bos? Aku harus cari duit dari mana? Mira meraih tangan suaminya, menangis tak henti. Mas, aku janji, aku akan bantu balikin uang itu. Aku akan minta keluarga aku tanggung jawab. Kita cari jalan sama-sama. Raka menatap istrinya lama, sangat lama, namun matanya tetap menyimpan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Aku nggak tahu. Mir, aku nggak tahu apakah ini masih bisa diselamatkan. Di tengah isak tangis Mira, ponsel Raka tiba-tiba berdering kencang. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya langsung mengecil. Pak Arman, bos. Raka menatap layar itu dengan wajah pucat pasi. Dan Mira tahu, badai sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, suasana rumah terasa seperti lorong kosong tanpa suara. Raka duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang terus berdering. Nomor tak dikenal kembali mengirim pesan, dan kali ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Besok tenggat waktunya. Kami akan ambil apapun yang bisa kami ambil. Termasuk orang-orang yang berharga bagimu. Raka meremas ponsel sampai buku jarinya memutih. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. Segala sesuatu yang selama ini ia tahan mulai runtuh. Ia bangkit, berjalan bolak-balik seakan mencari udara. Di kamar, Laras, yang baru pulang setelah menginap di rumah orang tuanya, menyadari perubahan atmosfer rumah. Ia melihat Raka berdiri di depan jendela, wajahnya kosong, jauh, dan penuh tekanan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Mas, Laras mendekat perlahan. Kamu kenapa? Masih marah soal kemarin? Raka memejamkan mata, menahan ledakan yang hampir keluar. Laras, suaranya rendah dan pecah. Kita, dalam masalah besar. Laras menelan ludah, bingung. Masalah apa? Kalau soal uang pesta itu, aku bisa jelaskan. Ini bukan soal pesta. Raka membalik badan, suaranya meninggi untuk pertama kali. Ini masalah keselamatan kita. Laras mundur setengah langkah. Sorot mata Raka membuat dadanya berdegup kencang. Seseorang menggunakan ATM itu untuk sesuatu yang ilegal. Sekarang mereka mengincar aku, dan kamu. Raka menunjukkan pesan ancaman di ponsel. Wajah Laras pucat. Benar-benar pucat. Mas, apa maksudnya? Kenapa mereka mengincar kita? Aku cuma ingin bahagiain keluarga sebentar. Aku nggak tahu kalau. Tepat. Raka menatapnya tajam. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tanya. Kamu cuma ambil. Dan uang itu ternyata sudah digunakan orang lain sebelum kamu memakainya. Suasana membeku. Laras perlahan jatuh duduk di lantai, air matanya mengalir tanpa suara. Jadi, berarti, mereka pikir kita yang pakai uang itu? Raka mengangguk pelan. Dan mereka bukan orang sembarangan. Dari luar rumah, terdengar suara motor berhenti. Lalu langkah kaki. Lalu ketukan keras. Duk! 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 Raka tersentak. Laras spontan memegang tangan suaminya. Mas, siapa itu? Ketukan semakin keras, makin memaksa. Duk! 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 Suara berat dari luar menggelegar, buka pintunya, Raka. Kita perlu bicara. Sekarang. Napas Raka tertahan. Itu suara yang ia kenal. Suara yang seharusnya tak pernah mendatangi rumahnya. Suara yang menandakan masalah sudah sampai di depan pintu, secara harfiah. Ia menatap Laras. Laras menatap balik dengan gemetar. Tak ada lagi waktu. Masalah yang mereka takutkan, sudah tiba. Ketukan di pintu kembali menggema, lebih lambat namun terasa seperti pukulan yang menghantam dada Raka. Duk! Duk! Raka menelan keras. Ia tahu suara itu. Suara berat, dalam, dan selalu membawa masalah. Laras memegang lengan suaminya, berusaha menyembunyikan ketakutan yang merayap ke seluruh tubuhnya. Mas, siapa itu? Suaranya hampir tak terdengar. Raka menarik napas panjang sebelum menjawab. Ferdan. Laras membelalakan mata. Ferdan? Mas, bukan yang. Ya,
Raka memotong, mengangguk lemah. Orang yang dulu pernah aku bantu, tapi dia kemudian terlibat dalam hal-hal gelap itu. Ketukan terdengar lagi, lebih tegas. Raka, aku tahu kamu di dalam. Kita bicara baik-baik saja. Buka. Raka berjalan ke pintu, langkahnya berat seolah setiap langkah adalah menuju jurang. Laras menahan napas, berdiri di belakang suaminya, berusaha membaca situasi. Dengan tangan gemetar, Raka membuka pintu. Ferdan berdiri di depan rumah, mengenakan jaket gelap, tatapan tajam, dan senyum menakutkan yang tidak pernah berarti baik. Di belakangnya, dua pria tak dikenal berdiri tegak, seperti bayangan yang siap bergerak kapan saja. Lama tidak bertemu, Rak, Ferdan menyeringai. Rumahmu masih sama, hangat dan damai. Sayang kalau sesuatu terjadi, kan? Raka mengepalkan tangan. Kamu jangan bawa-bawa rumahku. Ada apa kamu datang kemari? Ferdan masuk tanpa permisi. Laras melangkah mundur, tubuhnya kaku. Aku datang untuk memperingatkanmu, ujar Ferdan sambil mengedarkan pandangan. Uang yang dipakai dari ATM MU itu, bukan sembarang transaksi. Kamu terseret jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Raka menahan emosi. Kamu tahu aku tidak pakai uang itu. Aku bahkan tidak tahu ada transaksi mencurigakan sebelum istriku mengambilnya. Ferdan mengangkat alis, lalu memandang Laras. Istrimu, ya? Senyum sinis muncul. Cantik. Tapi sayang kalau dia tidak tahu konsekuensinya. Laras memeluk dirinya sendiri, merasa semakin kecil. Langsung saja, Ferdan, Raka mencoba tegas. Apa yang kamu inginkan? Ferdan mendekat, suaranya turun menjadi bisikan mengancam. Kamu punya waktu sampai besok malam. Temukan siapa yang pakai uang itu sebelum anak buahku menemukan kalian. Kalau tidak, pihak yang menyuruhku tidak akan segan untuk mengambil jaminan. Dan mereka biasanya mengambil milik orang yang paling berharga. Laras menahan teriakan kecil. Ferdan menepuk bahu Raka, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Cepatlah sebelum semuanya terlambat. Pintu tertutup. Raka dan Laras hanya berdiri, terdiam, sementara dunia di sekitar mereka terasa semakin sempit dan gelap. Mereka kini hanya punya waktu, kurang dari 24 jam. Setelah pintu tertutup, Raka dan Laras masih berdiri tanpa suara. Kepergian Ferdan meninggalkan aroma ancaman yang menggantung di udara. Dunia seakan menyempit, dan waktu bergerak lebih cepat daripada biasanya. Raka akhirnya bergerak lebih dulu, mengambil ponselnya dan duduk di meja makan dengan wajah tegang. Kita cuma punya waktu sampai besok malam, ujarnya pelan namun tajam. Kita harus cari siapa yang pakai uang itu. Laras duduk di seberangnya, wajahnya masih pucat. Mas, aku takut, bisiknya. Kalau sampai kita nggak ketemu apa-apa, kalau mereka beneran ngambil jaminan. Raka menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan yang sama dengan yang ia rasakan. Ia menggenggam tangan Laras. Kita cari. Kita selesaikan ini bareng-bareng. Tapi kamu harus kuat. Laras mengangguk, tapi air matanya tak tertahan. Ia merasa bersalah sampai ke tulang. Semua ini terjadi karena satu keputusan kecil yang ia anggap sepele. Satu kartu ATM yang ia pikir hanya berisi tabungan keluarga kecil mereka. Ia tidak tahu kalau nomor kartu itu pernah disalahgunakan seseorang sebelumnya. Seseorang yang kini menyeret mereka ke bahaya besar. Raka mulai mengecek mutasi rekening dari transaksi beberapa bulan terakhir. Ia membuka catatan lama, memeriksa tanggal demi tanggal, mencoba menemukan pola. Namun tidak ada yang familiar. Semua transaksi ini bukan punyaku, gumam Raka frustasi. Siapa yang bisa dapat akses ke kartuku sebelum kamu ambil itu? Laras menunduk. Aku nggak pernah ambil sebelumnya. Tapi, waktu itu, 3 bulan lalu, Mas sempat cerita kalau dompet masih hilang sebentar di warung belakang sebelum ketemu lagi. Raka menatap Laras dengan cepat. Ingatan itu datang seperti kilatan. Dompetnya memang pernah hilang beberapa menit. Ia pikir hanya terselip. Tapi bagaimana kalau bukan terselip? Bagaimana kalau seseorang memang sengaja mengambil kesempatan itu? Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia berdiri tiba-tiba, mengambil kunci motor. Aku harus ke warung itu. Mungkin ada CCTV,
Atau setidaknya aku bisa tanya pemiliknya. Laras berdiri panik. Aku ikut. Raka menggeleng. Tidak. Kamu tinggal di rumah. Kunci semua pintu. Jangan buka untuk siapapun. Namun Laras memegang tangan Raka kuat-kuat. Mas, kalau aku sendirian, aku lebih takut. Raka terdiam. Lalu mengangguk pelan. Baik. Kita pergi sama-sama. Mereka keluar rumah malam itu, mengejar jawaban yang mungkin menyelamatkan atau menghancurkan keduanya. Waktu mereka terus berjalan. 23 jam tersisa. Penutup episode. Bagaimana menurut kalian keputusan Laras dan Raka untuk mencari kebenaran bersama? Apakah mereka akan menemukan pelaku sebenarnya sebelum waktu habis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah dramatis ini.